podcast Mami Beluga Investing. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rati di Mami Beluga Investing. Dalam video ini saya akan menganalisa Apple Inc. Perusahaan yang udah beken banget ya, dengan simbol saham AAPL. Oke, ada dua alasan pribadi saya untuk menganalisa saham ini. Yang satu adalah sama dengan McDonald, saham ini ada di portfolio suami saya. Tapi beda dengan McDonald, dia sebenarnya bukan penggemar berat produk Apple ya. Dia sejauh ini nggak punya iPhone. Oke, dalam video ini saya akan mencoba mengkaji dari perspektif kinerja perusahaan. Setelah melihat angka-angkanya ya, saya merasa kesimpulan saya untuk APL adalah satu, dia perusahaan yang tumbuh secara eksponensial, baik dalam pendapatan maupun kapitalisasi pasar. Dua, sayangnya hasil dividennya tidak begitu menarik karena sudah sangat tergerus oleh kenaikan harga saham. Tapi saya merasa beli sedikit saham APL mungkin menarik untuk sekarang ya. Oke, gimana saya sampai kesimpulan seperti tersebut? Ikuti terus analisa saya. Oh ya, jangan lupa untuk like, dislike boleh juga, dan jangan lupa untuk subscribe karena ya berarti banget buat YouTuber pemula seperti saya ya. Oke, jangan ragu juga untuk menulis komentar di kolom komentar, oke? Ya. Oke, disclaimer ya, seperti biasa, ini video amatir dengan riset amatir. Tujuannya untuk mendokumentasikan perjalanan saya untuk belajar mengenai investasi saham dari awal. Kalau ada yang punya masukan, silakan tulis di komentar apa yang saya kemukakan di channel ini. Mohon jangan dianggap sebagai nasihat keuangan. Mohon lakukan risetnya sendiri sebelum membuat keputusan keuangan dan investasi. Oke, sekarang kita lihat sedikit profil perusahaannya AAPL. Oke, ini sedikit profil perusahaan APL ya. Ini lambang-lambangnya APL sejak tahun 1976. Oke, di video yang lain saya lihat nama resmi dari Starbucks adalah Starbucks Corporation. Di sini, nama resmi dari Apple adalah Apple Incorporated. Setelah saya cari-cari, ternyata maksudnya sama. Jadi perusahaan di Amerika Serikat bisa memilih akhiran Inc, INC, atau Corp, C-O-R-P, atau C-O-R-P. Ya, oke. Apple ini sendiri didirikan oleh Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne pada tahun 1976 untuk mengembangkan dan menjual komputer pribadi Apple I milik Wozniak. Apple Inc. didirikan oleh Jobs dan Wozniak sebagai Apple Computer Inc. pada tahun 1977. Sejak pendiriannya ada banyak hal yang terjadi di perusahaannya ya. Antara lain satu, perusahaannya go public tahun 1980. Terus kemudian kepemimpinannya digulingkan ya, kepemimpinannya Steve Jobs digulingkan dan kembali lagi setelah itu. Ada juga tentu hukum dengan perusahaan yang namanya Apple lainnya yang akhirnya diselesaikan pada tahun 2007. Dan lain-lain ya, terlalu banyak untuk saya sebutkan di sini. Oke, akhirnya tahun ini menandai 10 tahun Steve Jobs meninggal dunia. Oke, sekarang kita lihat kinerja perusahaannya ya. Oke, seperti biasa, di sini saya plot laba per saham dari Apple Inc. selama 17 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2004. Saya juga tambahkan garis hijau putus-putus ya untuk menandai level 0. Laba per saham di bawah garis ini menandakan bahwa perusahaan sedang mencatat kerugian di tahun tersebut. Oke, mirip dengan Starbucks di analisa saya sebelumnya, tahun buku Apple Inc. berakhir di akhir September. Ketika saya membuat video ini, Apple baru saja mulai kuartal pertama mereka untuk tahun buku atau tahun keuangan 2022. Oke, begitu tentang tahun bukunya ya. Sekarang kita lihat ke layar. Oke, kita bisa melihat EPS dari AAPL 17 tahun terakhir. Oke, saya sejauh ini ya, seperti yang kita lihat di layar, tidak bisa melihat penurunan yang signifikan yang bisa saya kulik-kulik ya sejauh ini. Penurunan yang terjadi itu cuma di tahun 2016. Oke, sejak itu pendapatan Apple terus meningkat dan pendapatannya meningkat sejak tahun 2019. Meningkat sangat drastis. Oke, kalau kita lihat pendapatannya di layar ya, seperti yang kita lihat di grafik ini, kelihatannya pendapatannya cukup menggiurkan ya, naik terus bahkan drastis sekali sejak tahun 2019.
Oke, sekarang kita lihat ya, berikutnya kita lihat dividennya ya, keuntungan yang dibagi ke pemegang saham. Oke, untuk melihat apakah pembagian dividen dari AAPL atau Apple masuk akal, di sini saya plot 3 lapis informasi seperti biasa. Yang pertama adalah jumlah dividen yang dibagikan ke pemegang saham selama sejak tahun 2012 ya, sampai dengan sekarang 2020. Di sini saya plot sebagai nokta tebal berwarna merah dihubungkan dengan garis merah tebal. Oke, di tiap nokta-nokta merah saya tambahkan 2 keterangan. Yang bagian atas adalah jumlah dividen dalam dolar Amerika Serikat atau US dollar, dan bagian bawah adalah persentase dividen terhadap laba per saham atau EPS. Sebagai perbandingan, di sini saya tambahkan kembali laba per saham yang saya plot sebagai garis merah tipis. Oke, mulai kita lihat ya sekarang ya bagaimana perbandingan antara dividen dengan EPS-nya. Selama 8 tahun terakhir, ya, dividen AAPL meningkat terus, seperti yang kita lihat di layar. Sejak tahun 2012, AAPL mendistribusikan kurang dari 30% dari pendapatan mereka sebagai dividen. Saya lihat begitu banyak uang yang tersedia untuk reinvestasi atau pengembangan kalau begini pembagian dividennya ya. Sedangkan untuk sekarang ini kita tahu juga kalau AAPL masih jawara di produk teknologi. Bahkan ada joke ya, orang rela-rela jual ginjal untuk beli iPhone. Jadi walaupun mahal, produknya masih tetap dicari. Oke, sejauh ini saya pikir kebijakan dividen Apple Inc. Sangat sehat. Karena dia tidak membagikan terlalu banyak dari labanya. Selanjutnya sekarang kita lihat ya, apa dividen ini kalau dibandingkan dengan harganya, yaitu dividen yield. Ini hal yang lumayan baru ya, tapi sudah beberapa kali di video berbahasa Indonesia yaitu saya melacak pergerakan dividen yield. Dividen yield adalah persentase dividen dibandingkan dengan harga saham. Yield ini bisa dipakai sebagai patokan perbandingan lebih menguntungkan mana, taruh saham di perusahaan ini, AAPL, atau di tempat lain, misalnya deposito, atau perusahaan lain ya. Di plot ini di tiap nokta-nokta menandakan yield rata-rata dalam setahunnya. Dan harga saham setahun itu seperti yang kita tahu, naik turun. Jadi tiap nokta itu saya juga sediakan ya garis vertikal atau error bar. Ya, kalau belinya di waktu harga rendah, yieldnya bisa lebih tinggi. Kalau belinya waktu harga tinggi, yieldnya jadi lebih rendah karena dividennya tetap ya. Sekarang kita lihat ke layar. Kita lihat bahwa kita kayaknya nggak bisa mengandalkan dividen Apple Inc. untuk passive income ya, karena persentasenya kecil sekali. Kalau kita bandingkan dengan deposito bank di Indonesia, angkanya jauh sekali. Apalagi kalau kita ingat juga kenaikan harga saham, apalagi kalau kita tahu kalau kenaikan harga sahamnya eksponensial, dividen yieldnya akan terus tergerus. Jadi makin kecil karena harga sahamnya naik. Kalau dibandingkan dengan saham di Indonesia sekarang ya, angka dividen yieldnya itu sekarang kita lihat di layar 0,48%, itu kecil sekali. Sebagai perbandingan, BJTM dan BJBR dividen yieldnya sekarang itu ada di angka 6 sampai dengan 7%-an. GGRM dividen yieldnya ada di atas 7%-an bahkan ya. Bagi Anda yang pemburu dividen, saham ini mungkin bukan saham yang menarik untuk dipegang untuk passive income. Tapi perlu kita ingat juga dividen AAPL itu ada dalam US dollar. Jadi kalau nilai tukar US dollar naik dibandingkan rupiah, jadi nilainya juga lebih tinggi. Kedua, pertumbuhan perusahaan AAPL itu sangat besar sejauh ini. Jadi mungkin cukup menjanjikan kalau beri sahamnya untuk growth atau pertumbuhan, tapi nggak untuk passive income untuk saat ini. Sekarang kita lanjut lihat bagaimana valuasi pasar dari AAPL atau Apple dan juga harga nyamannya berikutnya. Seperti biasa, untuk menilai berapa harga nyaman atau harga wajar dari suatu perusahaan, saya plot 3 lapis informasi. Yang pertama adalah pergerakan harga. Harga adalah informasi yang paling gampang dicari. Yang kedua adalah harga di PE atau Price to Earning Ratio 10. Di sini saya plot sebagai garis hijau putus-putus seperti video-video sebelumnya.
Price to earning ratio adalah perbandingan antara harga dengan laba perusahaan. Kasarnya angka price to earning ratio 10 itu harga sahamnya 10 kali lipat dari labanya. Kalau menurut saya ya, dengan harga di PE ratio 10 ini saya punya kesempatan untuk balik modal. Punya kesempatan bukan berarti pasti balik modal ya. Punya kesempatan untuk balik modal dalam waktu 10 tahun lebih besar daripada yang PE ratio-nya lebih tinggi. Secara konservatif saya anggap harga di bawah PE ratio sebagai murah. Ini secara konservatif dan secara kasar sekali, tapi bisa berubah tergantung perusahaannya masing-masing. Oke, ketiga, harga di PE ratio 15. Saya juga taruh di sini sebagai garis kuning putus-putus. Saya anggap perusahaan itu sudah mahal kalau harga sahamnya di atas garis kuning ini biasanya ya. Oke, keempat adalah harga di PE ratio 20. Saya plot sebagai garis merah putus-putus. Saya anggap harga saham sangat mahal biasanya kalau ada di atas garis merah putus-putus ini. Oke, sekarang kita lihat ke layar. Kita lihat grafiknya ya. Jadi apa yang kita bisa lihat di sini ya, dengan roketnya kinerja perusahaan yang diikuti dengan valuasi pasar secara historis, PE Apple itu memang selalu di atas, jauh-jauh di atas 20 kali lipat penghasilannya atau jauh di atas PE ratio 20-nya. Kecuali pada awal 2021. Harga saham Apple sempat menyentuh harga di PE ratio 20-nya untuk pertama kali akibat dari lonjakan pendapatan. Kita lihat ya, pendapatannya naik drastis. Sejak itu pendapatan kuartalannya turun dan diikuti juga dengan koreksi harga saham, tapi nggak terlalu banyak. Jadi secara keseluruhan sebenarnya saya lihat untuk saat ini ya, ini adalah perusahaan yang cukup menarik. Walaupun harganya tinggi, tapi dia juga bertumbuh secara eksponensial. Oke, sekarang kita sampai ke harga wajar. Oke, di sini saya menempatkan harga-harga berdasarkan PE ratio di penghasilan atau laporan penghasilan terbarunya ya. Oke, melihat growth atau pertumbuhan perusahaan, jadi aturan saya konvensional saya di PE ratio 10 ke 20 itu mungkin nggak gitu relevan terhadap perusahaan yang kayak hyper growth macam Apple ini ya, Apple ini. Oke, melihat trennya, harga saham cukup oke, bahkan untuk $104 per sahamnya. Oke, itu di PE ratio 20-nya ya, 20 kali lipat penghasilannya. Saya akan sedikit bullish di sini ya, bahwa harga tidur nyenyak saya itu ya di 104 per saham ya cukup oke. Harga tidur nyenyak saya itu ya $120 per saham ya. Saya merasa bahwa harga yang di $120 per saham ini memberi ruang yang cukup saya untuk upswing, serta sedikit buffer untuk downswing yang ya bisa saya terima secara nyaman. Oke, untuk harga kali ini ya, saat video ini disiapkan pada tanggal 22 Oktober 2021, harga saham APL berada di 148,69 US dollar. Jadi masih cukup tinggi dibandingkan dengan standar harga nyaman saya yang di $120 per lembar sahamnya. Tapi menimbang pertumbuhannya yang seperti ini, mungkin saya masih tertarik untuk mencoba. Oke, sekarang ke kesimpulan. 1. APL perusahaan yang tumbuh secara eksponensial, lebih seperti pertumbuhan yang hyper growth ya, baik dari pendapatan maupun kapitalisasi pasar. Oke, hasil dividen atau dividen yield-nya nggak segitu atraktif, tapi saya masih tertarik untuk membeli sahamnya. Oke, analisa saya kali ini itu membuat saya melihat pertumbuhan APL yang hyper growth. Dan saya pikir-pikir mungkin oke juga untuk beli sedikit sahamnya sekarang ya. Siapa tahu dia bertumbuh jauh lebih besar lagi nantinya. Ya, siapa tahu. Oke, segitu saja video saya kali ini ya. Terima kasih udah nonton, jangan lupa untuk meninggalkan komentar, dan kalau video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe ke channel saya, dan berarti banget ya untuk YouTuber pemula seperti saya. Oke, segitu dulu ya, bye-bye.